Halo teman-teman, kali ini saya ingin sharing film Lady Blood Fight. Ini film tahun 2016 kalau tidak ada kekeliruan, mengisahkan tentang seorang wanita yang punya kepribadian keras. Penyebab kerasnya kelihatannya itu ditinggal ayahnya meninggal. Jadi dan turunan juga. Genetik kali ya, ayahnya itu digambarkan sebagai jago karate, dan di satu belahan dunia lain itu ada namanya komite di Hong Kong, itu melatih mengadakan ini namanya pertandingan bela diri, adu bela diri, itu dari kungfu, taekwondo, semua, jiu-jitsu, Brazilian jiu-jitsu, udah gitu karate, semua bela diri, mau boxing, mau mix campuran apapun itu di dalam komite itu jadi dipertandingkan. Dan kebetulan kungfu juga banyak aliran, ada yang pemaaf, ada yang pendendam, kayak gitu digambarkan. Suatu ketika ada pertikaian dua wanita, penyebabnya yang satu berpikir kakaknya itu dicelakai, kakaknya itu secara hati, secara perasaan dilukai oleh seorang perempuan yang dulu adalah dia berteman baik. Jadi kakaknya itu lelaki dianggap ditinggalkan oleh kakaknya si perempuan temennya itu, sehingga kakaknya itu menghilang, bunuh diri apa meninggal kayak gitu. Ternyata sebetulnya itu kakaknya itu dibunuh oleh orang yang nggak mau kakaknya itu menang di dalam komite. Jadi mau pakai cara curang memenangkan pertandingan dengan ditembak pistol. Kecepatan pistol digambarkan nggak bisa dikalahkan oleh ilmu kecepatan bela diri apapun, kayak gitu teman-teman. Dan yang satu ini yang nggak pendendam ini, dia tahu kakaknya itu bukan meninggalkan, tapi pergi meninggal dunia bukan karena karena dia mau meninggalkan atau bagaimana, karena memang dia akhirnya tahu bahwa itu dibunuh dan dia memaafkan. Jadi alirannya itu bisa tuh dia itu menerima, memaafkan gitu, melakukan tapa pemaafan. Nah yang ini lawan itu yang berpikir kakaknya itu laki ditinggal oleh kakaknya si perempuan itu dalam hubungan romantis mau pernikahan, jadi kesel, pikir dia itu ninggalin kakaknya, jadi dia musuhan sampai di komite berantem. Nyata itu kan ditembak oleh yang ininya penjudi di sana yang mau memenangkan pilihan dia kayak gitu. Jadi dia itu biasanya judi itu mau ngambil keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya, jadi dia tuh bertaruh lawan yang nggak diunggulkan, jadi dia bisa menang besar tapi cara curang, tahu itu bisa kalah tapi dia jadi caranya itu dia ngebunuh orang yang bakal menang kayak gitu teman-teman. Udah akhirnya si dua perempuan ini berantem sampai nggak ada yang menang nggak ada yang kalah, karena satu jaga perasaan kali, satu ngerasa emang bisa ilmunya itu setara sebanding, jadi emang keluarga pesilat kungfu yang ini handal. Akhirnya dia itu mau dibagi split uang karena dianggap dua-duanya itu nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang terus, dua-duanya kayak seri mulu, kayaknya nggak ada yang kena pukul telak, dua-duanya itu bisa tangguh, masih terus tangguh. Ya pokoknya dua-duanya itu bisa terus tuh ya, hindar ngelawan, pokoknya ada keputusan di mana dia itu seri pokoknya. Nah tanya jurinya, capek kali, kamu mau dibagi ini atau ya udah, karena dia dua-duanya yang satunya itu berkeras, dia nggak mau seri kayak gitu. Jadi akhirnya yang satu bilang ya oke lah, akhirnya diputusin itu mereka masing-masing harus mencari perwakilan untuk ikut pertandingan komite yang akan diselenggarakan waktu berikutnya. Oke, dua-duanya itu
berdoa, mencari petunjuk, mencari dari olah meditasi, olah nafas. Jadi memiliki harapan. Tuh teman-teman, pentingnya harapan. Jadi dia berharap, dia berdoa, meminta dikirimkan petarung, minta dikirimkan wakil yang terbaik untuk melanjutkan pertandingannya di mereka. Akhirnya dua didengarkan. Yang satu yang sifatnya keras, yang dendam gitu, bertemu dengan seorang yang dendam juga, dendam, yang pemarah, yang sifatnya keras juga. Sedangkan yang satunya yang sifatnya lembut, akhirnya dipertemukan dengan seorang yang bisa diatur walaupun sifatnya keras tapi bisa menjadi lunak. Dan keras itu karena dia mencari ayahnya yang seorang juara komite juga di sana tapi dibunuh itu. Seorang bule, seorang yang berambut pirang. Yang berambut pirang ini juga digambarkan dia tuh emang sifatnya keras karena turunan yang tadi saya cerita. Dia bisa tuh, dia misalnya dilecehkan sewaktu bekerja di tempat makan gitu. Ya udah dia bisa tuh kasih pelajaran ke pelakunya, apalagi nggak sopan itu, nggak sopan banget kayak gitu, yang melecehkan ini nggak bisa dipelintir apa tangannya. Dan dia menjadi kena dipukulin tapi dia bisa tuh bales sampai dia dikeluarin dari pekerjaannya. Dan dia merasa memiliki panggilan hati untuk pergi ke Hong Kong karena dia dulu kelihatannya tahu ayahnya ke Hong Kong dan nggak balik kayak gitu. Ibunya cuma pesan, Hong Kong di sana bahaya, jangan kamu bernasib seperti ayahmu. Ya udah akhirnya dia pergi ke sana, dia mencari referensi, mungkin dengar dari ayahnya dulu atau berita dari ayahnya dulu, lokasi ayahnya dulu itu mengikuti acara komite. Jadi dia tanya orang, lihat di Google atau dia mencari informasi. Ya udah datang ke Hong Kong, datang ke alamat yang dia tuju, dan di situ dia mengalami pencurian dan dia bisa tuh mukul, tapi nanti ada lawan yang dia nggak bisa kalahkan untuk awal, sehingga tasnya isi fotonya segala uang yang dia pegang tercuri dan dia teler babak belur. Akhirnya disembuhkan oleh gurunya itu yang berharap ada datang wakil untuk dia latih kayak gitu. Ya udah akhirnya gayung bersambut, akhirnya mereka bertemu, kenalan, dia dilatih, dia ngikuti akhirnya sampailah masa komite, dua-duanya bertemu, yang gurunya yang satu guru pendendam, yang satu guru itu pemaaf, bertemu lagi. Dia tetap dia nggak mau cerita bahwa itu ayah itu dibunuh oleh ini. Dia nggak mau dendam. Dia cuman bilang nggak seperti itu. Jadi dia mau mengharapkan ketenangan dulu, bisa mendengarkan secara baik. Gitulah gambaran filmnya teman-teman. Karena yang pelakunya itu belum mengakui juga sebetulnya, belum bisa dibuktikan secara benar awalnya. Sampai ya udah nanti akhirnya itu dia bilang dia mau ngebunuh si perempuan ini yang bule, yang pirang, karena dia telah terdesak, tapi dia nggak perlu membunuh seperti ayahnya si pirang dibunuh. Udah akhirnya, tapi dia udah tahu informasi bahwa dia pelakunya. Dia cerita ke gurunya yang telah ninggalin dia juga, karena gurunya pendamai, dia nggak mau dia kenapa-napa waktu dia hajar orang yang ambil tasnya. Dia datang kedua kali dan ya udah akhirnya pertandingan dimulai. Dia menang, dia ada kalah, temennya ada yang terbunuh, ada yang inilah komite keras sekali kan, nggak ada ampun kayak gitu. Ya udah akhirnya dia bisa ke final, dia teler. Gurunya ini ahli tenaga dalam juga, ahli pemulihan juga, rehabilitasi. Dia ada ilmunya, tapi ilmunya harus dengan kebaikan. Akhirnya patah tulang segala bisa disembuhkan, dipulihkan. Udah akhirnya pertandingan dimulai, baru yang satu kelihatan. Jadi karena dia pendendam, dia nggak maaf, ilmunya itu dikalahkan oleh yang nggak pendendam. Jadi pendendam yang nggak bisa memaafkan itu, yang bisa memaafkan itu ilmunya lebih tinggi karena berat kan tantangannya. Sedangkan yang pemarah ini ilmunya akan lebih cetek terlihat karena dia tuh nggak bisa ngalahin amarahnya dia kayak gitu teman-teman. Akhirnya yang nggak pemarah ini menang, dan ya udah banyak itu pada ngikutin, dan itu pun pelaku pembunuhnya itu jadi mengakui karena
tadinya sudah mau dibunuh segala, di kesempatan terakhir untuk mengakui, dia juga nggak mau sampai ada dosa kali. Ngakui dengan dia dipancing dengan ketenangan, dengan pemaafan itu, akhirnya dia mau mengakui bahwa dia yang memang membunuh kayak gitu. Suasana akhirnya cair, dia ditangkap, yang itu yang pelaku pembunuhnya dan yang lain-lain. Ya udah ikut bertanding deh, ikut guru yang pemaaf ini, berlatih lagi untuk kebaikan. Itu yang saya mau bagikan teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye.